Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي سورة أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya, atas segala keberkahan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Maka sebagai manusia, sebagai mukmin, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan peningkatan amal ibadah, dengan berusaha dan berupaya dengan segala usaha dan tenaga kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau sekalian, kata Allah, menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan sampailah kepada para pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Rajab sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di bulan Rajab adalah doa yang selalu kita munajatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan di bulan Ramadan. Maka untuk mendapatkan keberkahan kita ketika kita berada di bulan Rajab, maka ulama
membagi atau membuat amalan-amalan yang dapat kita lakukan supaya kita mendapatkan keberkahan itu di bulan Rajab. Ada beberapa amalan yang harus kita lakukan, yang mesti kita laksanakan untuk mendapatkan keberkahan. Apa itu? Yang pertama adalah zikrullah. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar selain mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati kita, maka itu juga dapat menjadikan diri kita saleh, menjadikan diri kita secara jasadiah kita akan saleh dan sehat. Apa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiya al-qalb. Hati kita ketika kita tenang, ketika kita damai, maka kita akan soleh. Bagaimana supaya hati kita damai? Maka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana ketika hati kita rusak? Maka Syekh atau ulama Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah mengatakan dawaul qalb khamsatu asya. Obatnya hati ada 5 perkara. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabburi. Membaca Al-Quran dengan mentadaburi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Mentadaburi makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Tidak hanya kita membacanya secara harfiah, tetapi kita memaknai apa yang kita baca. Ketika kita mentadaburi itu, maka itulah yang menjadikan penawar atau obat dari hati ketika hati kita rusak. Yang kedua adalah khala'ul batn, mengosongkan perut kita. Artinya apa? Artinya kita memperbanyak untuk berpuasa, menahan hawa nafsu kita, menahan lapar, menahan dahaga. Kenapa? Apa kata Nabi SAW? As-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Menahan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan diri kita untuk tidak berbuat yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh syariat, yang dilarang oleh ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Qiyamul lail. Dalam Al-Quran dikatakan aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kenapa ketika kita qiyamul lail, melaksanakan tahajud, apa yang kita dapatkan? Ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang mahmuda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain dapat juga mengobati hati kita yang rusak. Yang keempat apa? Yang keempat at-tadarru' as-sahar, menundukkan hati kita, memperbanyak munajat kita, memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Ketika malam hari, ketika nisful lail, ketika min sulusil lail, di sepertiga malam kita banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima apa? Wa mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang yang soleh, duduk bersama majelis-majelis ilmu, duduk bersama orang-orang yang memiliki atau mengajak kita kepada ke jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang diridhai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika kita taat kepada Rasulullah, berarti kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mengingat Allah, berzikir supaya hati kita tenang. Ketika hati kita tenang, maka semua amalan, semua perbuatan insya Allah mengarah kepada amalan-amalan yang soleh. Yang kedua, apa yang kita lakukan di bulan Rajab untuk mendapatkan keberkahannya, mendapatkan keberkahan bulan tersebut? Yang kedua adalah
dengan kita banyak berdoa kepada Allah. Ad-du'a wal munajah. Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Ini dikatakan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wa idza sa'alaka, jika ada hamba bertanya kepadamu tentangku, kata Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, tentangku kata Allah, jawab fa inni qarib, bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba yang bertanya tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah akan mendengarkan setiap permohonan ketika kita berdoa kepada Allah. Maka Allah akan mendengarkan, maka Allah akan mengabulkan, menjawab, mengijabah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tetapi harus ingat syaratnya, wal yu'minu bi, dengan tentunya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, kata Allah, faltajib lakum. Berdoalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan, menjawab doa-doa kita. Maka di bulan Rajab ini banyak kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Jum'ah mengatakan, dan yang kedua adalah munajat. Ternyata munajat sebab dikabulkannya doa dengan bermunajat. Apa artinya munajat? Artinya menghadirkan antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah permintaan secara sirriyah, hati yang meminta kepada Allah. Maka Syekh Ali Jum'ah menuliskan dalam artikelnya ada 4 rukun di dalam bermunajat kepada Allah. Apa yang pertama? Ikhlasun niyyah. Maka hati kita harus ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bermunajat kepada Allah, ikhlaskan hati kita. Ikhlaskan hati kita mengharapkan semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-istimrar wad dawam. Artinya terus menerus, continue. Tidak hanya berhenti pada saat membutuhkan kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah itu selesai, tidak ada lagi kita lakukan. Maka terus menerus istimrar wad dawam. Rukun munajat, istimrar wad dawam. Yang ketiga apa? At-tadabbur wat ta'ammul. Dengan tadabbur, dengan makna apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Dengan menghadirkan hati kita mengharapkan ridha Allah. Dengan apa yang terdapat di dalam hati kita, ketika hati yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan segalanya. Yang ketiga, apa yang terakhir, amalan apa yang harus kita lakukan adalah qiraatul Quran. Banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Banyak-banyak kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita membaca kalamullah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inilah yang nantinya akan memberikan syafaat kita, memberikan pertolongan kita. Kapan? Di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quranlah yang nantinya memberikan syafaat. Kepada siapa Al-Quran memberikan syafaat? Kepada hamba, kepada makhluk yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Ashabihi, ashabul Quran, atau hamilul Quran, orang-orang yang selalu bermuamalah dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu rindu dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu bermuamalah, bersosial dengan Al-Quran. Maka 3 hal inilah sehingga kita nantinya mendapatkan keberkahan kita di bulan Rajab ini, sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab
dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita semua berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan Rajab kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena amal yang kita lakukan, usaha yang kita kerjakan, dan amalan-amalan soleh yang kita perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.